Ragam sektor terimbas pandemi COVID-19, salah satunya industri yang bergerak dalam penyelenggaraan pernikahan. Namun, di era new normal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama, di antaranya Pemprov Bandung, mengizinkan melakukan pesta pernikahan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu, seperti apa protokol kesehatan tersebut? Berikut liputan yang sudah kami lakukan. Di era new normal ini, pelaksanaan penyelenggaraan resepsi pernikahan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan misalnya, tamu undangan hanya boleh diisi 50% dari kapasitas ruangan. Selanjutnya, tamu yang datang diwajibkan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan pernikahan. Biasanya tamu diberikan barcode khusus untuk mengisi buku tamu undangan, di mana setiap tamu undangan telah mengisi link yang diberikan oleh pihak penyelenggara. Untuk penyajian makanan, petugas catering harus menggunakan masker dan sarung tangan ketika menyajikan makanan untuk para tamu undangan, karena tamu undangan tidak diperkenankan untuk mengambil makanan sendiri. Namun faktanya, resepsi pernikahan ini menjadi klaster baru penularan COVID-19. Hal ini membuat pemerintah daerah maupun Kementerian Agama juga membuat peraturan khusus kala melaksanakan resepsi pernikahan. Peraturan dan regulasi yang ketat ini otomatis menyebabkan bisnis penata acara atau biasa dikenal wedding organizer turut terkena dampaknya. Untuk membahasnya, kami sudah menghadirkan salah satu narasumber yang sudah lama berpengalaman dalam dunia penata acara pernikahan. Juga saat ini, beliau merupakan pemilik dari bisnis wedding organizer. Sebenarnya hampir sama ya, sama yang sebelum pandemi. Tapi intinya adalah kita harus lebih memperhatikan protokol kesehatan sama izin. Menurut Pawang, itu kalau untuk pesta pernikahan itu 50% dari kapasitas gedung. Jadi kalau misalnya gedungnya itu untuk 1.000 orang pada saat normal ya, jadi otomatis pada saat pandemi sekarang itu hanya 500 orang yang harus dipatuhi saat menggelar. Kalau sebelum udah pasti surat izin ya. Nah, untuk surat izin ini biasanya kalau di kota Bandung sendiri, di dalam kota itu biasanya disatukan dengan venue. Jadi venue-nya sendiri yang nanti akan minta izin kepada kepolisian dan gugus. Dan itu wajib dapat, kalau nggak bisa menggelar acara pernikahan. Untuk undangannya pun, data undangannya itu harus sudah masuk sebelum acara. Jadi siapa saja tamu yang akan datang, nama dan alamatnya pun harus sudah jelas. Adapun pandangan dari salah satu dokter yang menjadi garda terdepan di saat pandemik ini mengenai pesta pernikahan yang diadakan di masa pandemik seperti ini. Nah, menurut dokter tuh bagaimana sih caranya pesta pernikahan yang efektif di masa pandemi ini agar tidak menghasilkan atau tidak menciptakan klaster baru? Oke, kalau menurut saya sih ya, pernikahan yang biar nggak jadi cluster ya harus yang intimate wedding ya, yang lagi gencar sekarang. Maksudnya intimate wedding tuh ya benar-benar keluarga inti aja yang datang gitu, keluarga inti dan kerabat terdekat. Terus yang lebih bagusnya lagi kalau venue-nya itu yang outdoor dan tetap mementingkan protokol kesehatan ya. Kalau menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tuh seperti apa dok dalam pernikahan dan pesta pernikahan? Yang paling penting sih yang pertama si venue-nya itu harus menerapkan protokol kesehatan ya yang jelas. Jadi di setiap pas mau masuk itu harus punya kayak thermal gun atau termometer. Terus tiap tamu yang datang itu dicatat ya kayak alamatnya, nomor teleponnya, terus datangnya berapa orang itu harus dicatat. Terus tuh batasi tamu undangan. Terus udah gitu vendor WO-nya wajib menggunakan masker dan sarung tangan jelas ya. Terus pas MUA-nya juga tuh kadang yang nggak disadari ya, si MUA-nya juga harus pakai masker pas ngedandanin ya nggak? Iya. Harus pakai masker. Terus udah gitu jarak antar tamu itu, antar kursinya itu harus
betul-betul berjarak ya. Jadi bukan yang satu meja kebrek gitu, neman gitu, enggak ya. Jadi 1,5 meter lah atau 1 meter. Terus saat di pelaminan ketemu sama pengantin jangan salaman, cukup ini aja. Salam namaste ya. Namaste aja, kayak gitu aja. Terus yang paling penting nih yang kadang nggak disadari ya, pas foto teh suka buka masker, nah itu kan nggak boleh. Nah iya, Ya, benar. cuman beberapa detik itu tuh nggak boleh ya, karena kan droplet ya nggak tahu ya kapan munculnya gitu. Pas kita ketawa, pas ngomong say A, say cheese, bisa aja keluar droplet kan ya. Jadi pas berfoto tidak boleh buka masker. Terus kalau misalnya mau sesi foto bareng ini tuh, Jadi dipisah gitu, pengantinnya di atas, si yang tamu tetap berjarak. oke baik. Jadi dibatasi, jadi maksimal 10 orang misalnya, di kanan 5, di kiri 5 gitu. Dan semuanya masker tidak boleh dilepas. Terus di setiap sudut terus ada hand sanitizer ya buat cuci tangan, jelas itu. Kalau misalnya menurut dokter nih, pesta pernikahan yang sekarang gitu, yang di masa pandemi ini, apakah sudah efektif belum sih menjalankan protokol kesehatannya? Menurut saya emang enggak ya, jelas-jelas enggak lah. Banyak banget, sok lihat di Instagram yang masih lalar liwat gitu, di foto di kondangan teh masih pada nggak dibuka maskernya, ya nggak. Terus banyak geningan, terus yang diundang teh bener-bener yang kayak menurut saya itu bukan keluarga inti gitu ya. Jadi menurut saya emang nggak efektif. Tapi bagaimana jadinya bagi masyarakat yang seakan-akan dipersulit untuk mendapatkan izin menggelar pesta pernikahan? Namun, hal itu seakan tak berlaku bagi publik figur untuk mendapatkan izin tersebut. Untuk public figure sendiri mungkin karena mereka lebih terkenal ya, izinnya lebih mudah ya, karena mereka tahu mungkin bisa menjamin dengan pestanya mereka itu akan melakukan standarisasi kesehatan COVID, itu juga bisa. Kembali lagi kedekatan juga ya, mereka mungkin karena public figure lebih dekat, lebih gampang gitu kan ya, para instansi ya biasanya seperti itu. Apakah ada oknum-oknum petugas kesehatan atau petugas keamanan yang meminta biaya atau jatah dari pemangku acara untuk memberikan izin tersebut? Kalau untuk izin sendiri itu kembali lagi sebenarnya tidak ada biaya yang ditetapkan untuk kita gitu loh, untuk para pemangku hajat atau para calon pengantin yang mau melakukan pesta pernikahan, itu sebenarnya tidak ada yang ditetapkan. Tapi itu kembali lagi kepada pemangku hajatnya, itu istilahnya kalau bahasa Sunda nama saridona, intinya kan begitu ya. Jadi kita minta tolong sama mereka untuk diamankan gitu kan ya pada saat kita pesta gitu kan, untuk menjaga kondisi kesehatan, maksudnya menjaga tetap dengan jalur protokoler kesehatan gitu kan pada para gugus. Kita minta tolong sama mereka, otomatis kita memberikan hadiah lah intinya gitu ya. Sekarang kalau kita minta tolong, kenapa kita tidak kasih sesuatu untuk mereka yang sudah menolong kita, intinya seperti itu. Jadi tahu sama tahu lah, intinya seperti itu. Tadi kan Selvinya bilang kalau misalnya ada biaya minta tolong lah ke salah satu instansinya. Nah itu kan seikhlasnya. Berarti kalau seikhlasnya boleh tidak memberi dong. Ya, Nah apabila kita tidak memberi, apakah akan semakin dipersulitkah, dilambatkan lah acaranya atau apa seperti apa? Saya kembalikan lagi, kira-kira dipersulit atau enggak. Sekarang saya minta tolong nih gitu kan, kamu tolong bantuin aku dong, saya mau mengadakan pesta, tolong amankan pesta pernikahan saya. Terus udah gitu kita nggak ngasih apa-apa. Menurut kalian dipersulit atau tidak? Sepertinya dipersulit. Ya silakan, itu semua kembali lagi sama pemikiran kalian. Banyak paradoks di negeri ini. Mudik dilarang, tapi destinasi wisata buka serempak. Penutupan jalan raya, tapi malah macet di sana-sini. Izin resepsi masyarakat dipersulit, tapi pernikahan publik figur dihadiri langsung oleh pemimpin negara. Itulah negeri kita.
tak tentu arah hukumnya kemana.